Perkenalkan, nama saya Hanifah Fauzia, kelas 2E, Program Studi Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut. Dalam video ini, saya akan menerangkan atau mempresentasikan materi pengorganisasian untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Materi yang pertama yaitu pengertian pengorganisasian. Ada banyak pengertian pengorganisasian baik secara umum maupun menurut para ahli. Pengorganisasian itu sendiri merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan didefinisikan juga sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Maka dengan demikian, hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian juga bisa disebut sebagai langkah menetapkan, menggolongkan, mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang dari pimpinan atau atasan kepada staf dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli, saya mengambil dari dua para ahli. Yang pertama, George Terry. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan antar orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien untuk mencapai tujuan. Yang kedua, dari Harold Kunz. Pengorganisasian adalah kegiatan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan ke dalam satu bagian untuk tujuan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pilar dalam pengorganisasian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, Gilbert pada tahun 1995, ada 4 pilar atau building block sebagai dasar pengorganisasian. Pilar yang pertama yaitu pembagian kerja. Dalam pembagian kerja ini merupakan upaya menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi sederhana dan spesifik, dan di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan pada tempat atau setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Pilar yang kedua yaitu pengelompokan pengerjaan atau departementalisasi. Setelah dispesifikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dikelompokkan sesuai atau berdasarkan dengan kriteria yang sejenis. Kemudian pilar yang ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Setelah pekerjaan dikelompokkan atau didepartemenkan, kita mungkin akan bertanya-tanya berapa banyak pekerjaan yang perlu dikelompokkan atau didepartemenkan, dan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menyangkut span of management control. Untuk pilar yang keempat atau yang terakhir yaitu koordinasi. Pilar terakhir dari pengorganisasian ini, setelah pekerjaan dibagi, ditentukan bagian-bagiannya hingga ditentukan hierarki organisasinya, maka langkah berikutnya adalah bagaimana pembagian kerja yang dilakukan beserta penentuan organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Nah, disinilah peran koordinasi diperlukan sebagai pilar terakhir dalam pengorganisasian. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor yang pertama yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi dapat disebut sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selalu berjalan dengan strategi organisasi akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasinya. Faktor yang kedua yaitu skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya jumlah penjualan, pangsa pasar, dan juga jumlah tenaga kerjanya. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai macam cabang di berbagai daerah, dikarenakan pangsa pasarnya yang luas, dengan demikian memiliki tenaga kerja yang banyak. Tapi walaupun tidak mempunyai cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar
Jika tenaga kerja yang ada memiliki ribuan seperti pabrik-pabrik garmen, penghasil atau produksi yang memproduksi konveksi. Nah, organisasi berskala besar karena ruang lingkupnya yang cukup luas, maka aktivitasnya pun luas, maka akan memerlukan pendelegasian wewenang dan pekerjaan. Dalam mendesain strukturnya organisasinya pun perlu memerhatikan berbagai faktor yang terkait dengan aktivitas yang luas tersebut. Sedangkan organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit karena pangsa pasarnya yang sedikit, jumlah penjualan atau produksi yang juga sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang sederhana, tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan. Faktor yang ketiga yaitu faktor teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Faktor yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis juga. Nah, proses penyesuaian yang dibutuhkan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung pasif tidak akan banyak mengubah struktur organisasi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan proses departementalisasi. Nah, dalam materi ini ada beberapa proses pendekatan departementalisasi. Yang pertama yaitu pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses penentuan departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Contoh bentuk bagian organisasinya sebagai berikut. Seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus dalam gambar yang tadi, setiap bagian dalam struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi yang terkait dengan kegiatan bisnis PT ABC. Bagian keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia memiliki fungsi yang khas dalam setiap pekerjaan bisnisnya. Dan setiap bagian tersebut secara lebih rinci diturunkan menjadi bagian promosi dan penjualan, produksi dan pergudangan, serta rekrutmen dan seleksi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan produk. Pendekatan kedua dalam departementalisasi adalah berdasarkan produk. Penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Sebagai contoh, PT ABC memiliki beberapa produk dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Nah, maka di bawah bagian produksi dapat dibuat juga sebagian-sebagiannya seperti contoh bagian yang berikut ini. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Sebagai contoh, jika produk sabun mandi dari PT ABC di atas ternyata tidak hanya satu, tetapi ada sabun mandi untuk bayi, untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, maka bentuk desain organisasi dapat dibuat sebagai bagan yang berikut ini. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan geografis. Penentuan bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi tersebut beroperasi. Jika PT ABC memiliki 4 cabang daerah, misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, maka desain organisasi yang dapat dibentuk adalah sebagai gambar berikut. Adalah pendekatan matriks.
Pendekatan ini merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Setiap pekerja yang berada di bawah departemen tertentu dalam kenyataannya juga merupakan bagian dari sebuah proyek tertentu atau bagian pekerjaan yang lain dari perusahaan. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa PT ABC memiliki struktur organisasi fungsional di mana di dalamnya terdapat mulai dari bagian keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, serta pengembangan desain. Masing-masing bagian tersebut dikepali oleh seorang manajer. Selain keempat fungsi tersebut, ada juga fungsi dari PT ABC yaitu fungsi profit, yaitu yang terkait dengan bisnis yang dijalankan PT ABC untuk memperoleh profit yang terdiri dari produk susu, produk sabun mandi, produk pasta gigi, produk mie instan. Setiap pekerjaan mensyaratkan adanya tenaga kerja yang dipekerjakan berdasarkan pendekatan matriks tenaga kerja. Selain itu, misalnya ditugaskan di bawah sebuah departemen tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk struktur organisasi. Ada beberapa bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi lini. Ada suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sebetulnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Bentuk ini disebut juga bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri yang pertama. Bentuk organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol. Untuk contoh bentuknya sebagai berikut. Bentuk struktur organisasi yang kedua yaitu organisasi lini dan staf. Nah, struktur organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang pemimpin hingga pimpinan di bawah seorang pemimpin mendapat bantuan dari staf-stafnya. Berikut contoh bagannya. Yang terakhir yaitu bentuk struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F.V. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan bidangnya atau di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Untuk contoh bagannya seperti berikut. Memberikan contoh struktur dari perusahaan profit, yaitu perusahaan PT Indofood. Untuk gambar struktur organisasinya akan saya tampilkan sebagai berikut, dan saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi-fungsi jabatannya. Adapun tugas pokok dari PT Indofood yaitu memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha eksternal, mengurangi biaya transportasi, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi dari setiap jabatan yang ada pada struktur organisasi yang saya tampilkan tadi. General Manager bertanggung jawab atas keberlangsungan segala kegiatan perusahaan. FM bertugas dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Production Supervisor bertugas menyempurnakan organisasi. Manajer teknikal bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik. Warehouse Manager bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan sehingga mencapai tujuan. Supervisor FDI bertugas merencanakan tugas produksi dan mengendalikan barang-barang baru. VDKC bertugas dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jasa atau
jadi dan bahan pengemas. QC, proses bertugas memantau QC dalam hal pengendalian mutu proses produksi. QC-RM FC bertugas membantu BPO QC hal pengendalian mutu RM atau FG serta pengembangan proses produksi. FAM bertugas merencanakan budget dan planning untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Purchasing Office bertugas menetapkan dan memelihara prosedur pembelian untuk mengendalikan aktivitas pembelian. ASPM bertugas mengoordinasi distribusi produk ke daerah pemasaran. BPM memiliki fungsi merencanakan, mengoordinasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan personaliaan yang meliputi hubungan industri, administrasi kepegawaian, keamanan, dan kehumasan. Dan selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan sosial. Saya mengambil dari contoh PT Pertamina. Untuk gambar struktur organisasinya akan saya tampilkan sebagai berikut. Adapun tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dari setiap bagian dari struktur organisasi PT Pertamina, yaitu tugas pokoknya itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi setiap jabatan: Direktur Utama. Fungsinya adalah memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif, mengendalikan uang pendapatan. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada Direktur Utama. Wakil Direktur fungsinya adalah mewakili perusahaan di dalam atau di luar organisasi, mengelola kekayaan perusahaan, mengawasi jalannya perusahaan. SPI fungsinya mendukung penetapan di lingkungan perusahaan, membuat strategi kebijakan serta rencana kegiatan pengawasan. Sekretaris Perseroan fungsinya mempersiapkan pelaksanaan RUPS, menghadiri rapat direksi dan rapat gabungan. Kepala Hukum Korporat fungsinya memastikan seluruh rancangan berkoordinasi dalam pengelolaan dokumen-dokumen peraturan. Kepala Unit Usaha. Direktur Pengelolaan berfungsi memimpin semua kegiatan perencanaan mengenai pengelolaan, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. Direktur Umum berfungsi melaksanakan tugas yang diberikan Direktur Utama. Direktur SDM berfungsi mengatur dan mengembangkan staf langsung. Direktur Pemasaran dan Niaga berfungsi melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan, dan melakukan pengawasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan atau materi yang kurang jelas, karena saya juga dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.